Terima kasih banyak pemilik. Nihai ringan tersenyum dan berkata, aku di sini untuk membeli roh iblis untuk cucu perempuanku. Aula Merchant Swan Spirit kami siap melayani setiap pelanggan, kata Cao Mingfeng, tersenyum ringan. Matanya menatap Nili untuk sementara waktu, boleh aku bertanya apa jenis roh iblis yang dicari oleh Patriark Nihai? Kami memiliki semua jenis roh iblis di sini. Cao Mingfeng mengeluarkan sebuah buku, di dalamnya ada semua jenis gambar roh iblis. Ada beberapa ratus dari mereka. Semua jenis tipe atau atribut Del. Terdaftar dengan jelas. Swan Spirit Merchant Hall adalah pedagang roh iblis terbesar di kota Glory Utara. Mereka akan memperoleh sejumlah besar roh iblis dari para petualang setiap hari, dan kemudian menjualnya kembali. Di antaranya, mereka memiliki banyak roh iblis yang berharga. Semakin tinggi nilainya, semakin langka dan mahal itu. Yang termurah dapat dibeli dengan beberapa ratus atau beberapa ribu koin roh iblis. Yang paling mahal adalah beberapa juta koin roh iblis. Aku ingin tahu apa tingkat roh iblis yang akan dibeli keluarga tanda surgawi. Cao Mingfeng diam-diam berpikir sendiri. Dia dapat melihat bahwa Nihai sangat mementingkan Nili. Nihai melirik Nili. Nili tidak melihat buku sama sekali. Dia memandang Cao Mingfeng dan bertanya, pemilik Cao, apakah kamu dapat merahasiakannya tentang roh iblis yang akan aku beli dari kamu? Cao Mingfeng sedikit terkejut. Dia memandang Nili, mengangguk dan berkata, tentu saja. Kami akan menjaga kerahasiaan informasi setiap pelanggan. Kami sama sekali tidak akan membocorkannya. Petik 2. Baiklah, Nili sedikit mengangguk, lalu mengambil buku itu. Dia menunjuk ke salah satu roh iblis dan berkata, roh iblis tipe mimpi buruk, berapa banyak yang kamu miliki di sini? Mendengar kata-kata Nili, Cao Mingfeng berkata, roh iblis tipe mimpi buruk adalah yang paling langka dan paling sulit dikendalikan. Aku merekomendasikan kepada Tuan Muda untuk tidak memiliki roh iblis tipe Nightmare sebagai roh iblis pertama. Penyimpanan roh mimpi buruk kami kira-kira sekitar 50. Petik 2. Aku akan mengambil semuanya. Nili berkata, aku harap pemiliknya dapat memberikan harga yang adil untuk mereka. Semua. Cao Mingfeng menghirup udara dingin. Dia menatap Nili dengan kaget. Apakah Nili tahu betapa mereka semua bersama? Mengapa dia membutuhkan begitu banyak roh iblis? Satu orang hanya bisa berintegrasi dengan satu roh iblis paling banyak. Benar, semua. Nili mengangguk dengan serius. Nihai dan Nien sama-sama menatap Nili dengan kaget. Setelah beberapa saat, apakah mereka pulih dari keterkejutan? Jangan khawatir tentang itu, aku akan membayarnya, kata Nili ringan. Cao Mingfeng memandang Nihai. Nihai dengan pahit tersenyum ketika dia mengangguk, tolong kumpulkan semua roh mimpi buruk yang kamu miliki di sini. Kami akan mengambil semuanya. Petik 2. Oke, Cao Mingfeng mengungkapkan ekspresi bersemangat. Umumnya, Nightmare Demon Spirit hanya mampu menjual satu untuk setiap 1 hingga 2 bulan. Nili sebenarnya ingin membeli semua roh iblis mimpi buruk yang mereka miliki. Ini jelas merupakan bisnis besar. Dia segera berkata, dengan hormat, karena kamu membeli begitu banyak roh iblis dalam sekali jalan, aku pasti akan memberimu harga yang adil. Kami percaya kamu, setelah semua, kami akan kembali untuk membeli lebih banyak roh iblis. Kata Nili dengan tenang. Kata-kata yang keluar dari Nili, pada saat itu, membuat Cao Mingfeng memperlakukan Nili seperti orang dewasa. Nili tidak peduli tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Kebijaksanaannya sangat mengerikan. Tunggu sebentar, aku akan segera mendapatkan roh iblis mimpi buruk. Kata Cao Mingfeng, buru-buru berjalan keluar. Xiao Li, mengapa kamu membeli begitu banyak roh iblis mimpi buruk? Tanya Nien ingin tahu. Nili terlalu kaya. Pertama dia membuang uang di Auction Hall, dan sekarang dia dengan gila membeli roh-roh jahat. Apakah dia benar-benar memiliki terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Lagi pula, satu orang hanya bisa berintegrasi dengan satu roh iblis. Aku punya kegunaanku sendiri untuk mereka. Kata Nili ringan, tersenyum. Bab 72, menyempurnakan roh iblis. Sangat cekatan, Cao Mingfeng sudah kembali dengan sekumpulan batu roh iblis. Setelah tertangkap, roh iblis akan disegel di dalam batu roh iblis untuk menyimpannya. Deretan batu roh iblis tersebar di atas meja. Pemandangannya spektakuler. Yang di sini ini, adalah roh iblis maya peringkat perak. Total harganya sekitar 60.000 koin roh iblis. Dan yang ada di sini, adalah roh iblis maya peringkat emas. Total harganya sekitar 300.000 koin roh iblis. Cao Mingfeng menunjuk ke arah 2 tumpukan batu-batu roh iblis dan menjelaskannya kepada Nili. Selain bergabung dengan pengendali iblis, roh iblis juga dapat disegel dalam armor, memungkinkan armor menjadi kuat. Roh-roh iblis peringkat perak ke atas, harganya sudah agak mahal. Harganya di kisaran dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Rakyat jelata tidak bakal mampu membelinya. Namun, bagi Nili, ini bukan masalah. Baiklah, harganya masih masuk akal. Aku akan mengambil semuanya. Nili mengangguk. Cao Mingfeng berbalik dan memandang Patriark Nihai dan Penatua Nien. Tapi mereka berdua malah saling beradu pandang dan tersenyum pahit. Cao Mingfeng bermaksud meminta persetujuan pada mereka. Bagaimanapun, ia tidak mengetahui bahwa orang tua berdua ini tidak dapat lagi membuat keputusan untuk Nili. Nili melambaikan tangan kanannya. Sebuah tumpukan kecil kartu kristal iblis muncul dari cincin interspatialnya. Dia meletakkannya di atas meja dan berkata, jumlah uang ini harusnya mencukupi harga. Tolong diperiksa. Nili benar-benar membayarnya sendiri. Melihat tumpukan kecil kartu kristal iblis, Cao Mingfeng sangat terkejut. Klan tanda surgawi terlalu kaya. Mereka benar-benar membiarkan seorang anak membawa begitu banyak uang. Namun, dia tidak terlalu merisaukannya. Lagi pula, dirinya hanya seorang pengusaha yang mencari untung. Karena Nili mampu membayar tagihan, sama sekali tidak ada masalah. Nili melambaikan tangan kanannya lagi, dan menyimpan ke-50 batu roh iblis ke cincin interspatialnya. Silakan datang lagi untuk mengunjungi kami. Setelah Cao Mingfeng selesai menghitung kartu kristal iblis, senyumnya lebih sumringah. Ini adalah bisnis terbesar yang telah dia lakukan sejak dia mulai menjual roh-roh iblis.
Juragan terlalu baik. Kami masih ingin membeli lagi hari ini. Juragan tidak akan mengusir pelanggan, bukan? Nili dengan ringan melirik Sao Mingfeng. Mengapa aku harus mengusir? Tuan muda masih ingin membeli lebih banyak roh iblis. Sao Mingfeng bertanya. Ketenangan Nili memberinya sedikit tekanan. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah anak seperti dia benar-benar berusia 13 tahun, karena anak ini kelihatannya terlalu mengerikan. Pastinya, dong. Membeli roh iblis maya hanya sebagian kecil dari apa yang aku inginkan, kata Nili dengan tenang. Sao Mingfeng benar-benar terkejut. Berapa banyak roh iblis yang ingin dibeli Nili? Namun, karena tokonya dibuka untuk bisnis, dia pasti ingin menjual roh iblis sebanyak mungkin. Aku juga ingin membeli roh-roh iblis yang sangat beracun, roh-roh iblis angin salju dan roh-roh iblis petarung. Juragan hendaknya dapat mengambil semua persediaan untuk roh-roh iblis ini. Semua stok lagi, Tuhanku. Namun, buru-buru, Sao Mingfeng menyiapkan semua persediaan untuk roh-roh iblis ini. Jumlah roh iblis maya memang sedikit. Namun, roh-roh iblis yang dimintai Nili kali ini berjumlah hingga ribuan atau bahkan puluhan ribu. Tapi harganya tentu sedikit lebih murah dibandingkan dengan roh iblis maya. Total harganya 65 juta koin roh iblis. Sao Mingfeng dengan cepat menghitung harganya. Padahal hanya menghitung harga jual untuk roh-roh iblis ini saja, sudah membuatnya berkeringat di seluruh kepalanya. 65 juta koin roh iblis. Silakan hitung kembali. Nili mengeluarkan 6.500 kartu kristal iblis sekaligus dan meletakkannya di atas meja. Sao Mingfeng sangat terkejut. Sejak awal bisnis, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak uang. Namun, itu bukan poin utama. Poin utamanya adalah, semua uang ini diambil dari cincin interspatial seorang anak kecil. Juragan, aku masih ingin membeli sekelompok roh iblis lagi. Nili berkata sambil melirik Sao Mingfeng. Tuan muda hanya perlu memesan. Aku, Sao Mingfeng, akan melakukan yang terbaik. Anda hanya perlu mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan. Aku akan mengirim semua roh iblis pesanannya ke klan tanda surgawi. Xiao Mingfeng berkata dengan rendah hati. Dia tidak berani memperlakukan Nili sebagai anak-anak, karena ini adalah pelanggan terbesarnya. Keuntungan dari satu kali transaksi sudah melebihi keuntungan dari beberapa tahun transaksi. Dia harus memperlakukan Nili dengan baik. Jika tidak, seandainya pelanggan sebesar itu berpaling ke saudagar lain, sudah terlambat baginya untuk menangis. Baiklah kalau begitu. Patriark, Penatua, ayo kita pulang. Nili berkata sambil memandang Patriark Nihai dan Penatua Nien. Oke, Patriark Nihai dan Penatua Nien keduanya mengangguk. Awalnya, mereka bersiap untuk menunjukkan pada Nili tontonan besar. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Nili akhirnya membawa mereka untuk melihat tontonan besar bagi mereka. Sampai sekarang, hati mereka masih berdebar. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Klan tanda surgawi hanya menghasilkan 1 juta koin roh iblis per tahun dan Nili baru saja membeli Gucci dengan harga lebih dari 100 juta. Lebih lanjut, ia menghabiskan 60 juta koin lagi hanya untuk memborong roh iblis dalam perjalanan pulang ini, sendirian. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sao Mingfeng, Nili, bersama dengan Patriark Nihai dan Penatua Nien, menaiki kereta mereka untuk kembali pulang ke klan tanda surgawi. Selama perjalanan hari ini, Nili, Patriark Nihai, dan Penatua Nien, semuanya mendapatkan sesuatu yang memang mereka inginkan. Patriark Nihai dan Penatua Nien segera memanggil semua anggota klan tanda surgawi, dan membagikan eliksir sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka lebih cepat. Setelah kepulangan Nili, di bawah pengaturan Patriark Nihai, Nili dan keluarganya dipindahkan ke salah satu rumah pavilion, hanya 1 langkah jaraknya dari rumah Patriark. Ini bisa dikatakan sebagai tempat teraman di seluruh klan tanda surgawi. Untuk inisiatif pengaturan dari Patriark Nihai, Nili merasa puas dengan itu. Nili meninggalkan banyak eliksir, kartu kristal iblis, dan beberapa hal lain di rumahnya, untuk membiarkan anggota klannya menggunakannya kapan saja mereka mau. Setelah pengaturan itu, Nili berkurung diri di kamarnya untuk konsentrasi berlatih. Pada malam harinya, berita datang dari Asosiasi Alkemis tentang Direktur Yang Xin, mengatakan bahwa ada sekelompok pemburu yang mencoba merampok Direktur Yang Xin. Mereka mencoba untuk merebut Guci Iblis Maya, namun, mereka berhasil dibunuh oleh para pengawalnya. Alis Nili berkedut. Berarti memang ada seseorang di dalam kota Glory yang berani melakukan hal kriminal semacam ini. Mereka terlalu berani. Mungkinkah mereka yang mencoba merampok Guci Maya sudah tahu cara menggunakannya? Jika mereka belum mengetahuinya, mereka tidak akan mencoba dan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Hanya ada satu kelompok orang yang berani melakukan hal semacam ini. Nili khawatir bahwa hanya Serikat Kegelapan yang memiliki nyali untuk melakukan perampokan ini. Entah itu klan suci atau Serikat Kegelapan, mereka harus dimusnahkan sesegera mungkin. Meskipun budidaya Nili telah meningkat drastis, tapi dia hanya memiliki kekuatan peringkat perak, itu masih jauh dari kata cukup. Meskipun roh iblis bayangan sangat kuat dalam hal membunuh, dalam keadaan normal, yang terbaik adalah tidak mengumbar keberadaannya dengan mudah. Meskipun Nili bisa berintegrasi dengan banyak roh iblis, teknik budidaya, Dewa Surgawi, hanya dapat memungkinkannya untuk berintegrasi dengan 7 roh iblis. Setiap terintegrasi dengan 1 roh iblis, kekuatan dan kecepatan kultivasi Nili akan sangat meningkat. Tentu saja, Nili sangat pilih-pilih terhadap roh iblis. Setelah kelahiran kali ini, Nili tidak akan berintegrasi dengan roh-roh iblis sampah biasa. Setelah memiliki roh iblis bayangan, Nili siap untuk menjelajahi beberapa reruntuhan hanya untuk mencari beberapa roh iblis langka. Namun, setelah memiliki Guci Iblis Maya, Nili memiliki ide yang sama sekali baru. Yaitu menggunakan Guci Iblis Maya ini untuk menyeleksi roh iblis. Bab 73, Tingkat Pertumbuhan Tingkat Tuhan. Nili mengeluarkan Nightmare Demon Pot. Panci batu giok hitam ini memiliki kilau cahaya di atasnya yang memancarkan aura misterius. Item ini adalah harta kuno. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan benar-benar muncul di rumah lelang. Itulah sebabnya Nili tidak bisa diganggu tentang apapun dan harus membelinya. Jika Nili melewatkan pot iblis mimpi buruk ini, dia pasti akan mati dengan menyesal.
Tangan kanan Nili mengelus Nightmare Demon Pot, menyuntikkan kekuatan jiwa kecil ke dalam panci. The Nightmare Demon Pot bersinar, membentuk semacam koneksi antara itu dan Nili. Mengenai penggunaan pot iblis mimpi buruk ini, Nili hanya tahu sedikit tentang penggunaannya, ia masih harus mempelajarinya lebih lanjut. Salah satu kegunaan Nightmare Demon Pot adalah bahwa, dengan memasukkan 10 jenis roh iblis dengan atribut yang sama ke dalam Nightmare Demon Pot untuk disaring, ada kemungkinan ia akan memurnikan roh iblis yang lebih kuat. Tentu saja, selalu ada peluang kegagalan. Nili membeli begitu banyak roh iblis sehingga dia bisa menghalau roh iblis yang lebih kuat. Aku sudah memiliki roh iblis tipe pembunuh. Yang paling aku butuhkan adalah roh iblis yang dapat menghadapi musuh secara langsung. Pikir Nili sementara waktu. Dia membeli total lebih dari 2000 roh iblis tipe fighter. Hanya 2000 roh iblis tipe fighter. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan roh iblis tipe petarung yang lebih kuat dari mereka. Setiap roh iblis dibedakan oleh kekuatan jiwanya, yaitu bronze, silver, gold, black gold, legend, dan sebagainya. Ini adalah kategori yang dibuat oleh Glory City. Apa yang orang biasa tidak tahu adalah, setiap roh iblis berbeda dalam hal tingkat pertumbuhan mereka, bahkan jika itu adalah iblis tingkat rendah. Tetapi jika itu memiliki tingkat pertumbuhan yang kuat, bukan tidak mungkin untuk itu tumbuh kuat sampai mampu membunuh roh iblis peringkat legenda. Pada saat yang sama, tingkat pertumbuhan beberapa roh iblis jauh lebih kuat daripada roh iblis biasa. Misalnya, roh iblis-iblis Nili. Nili membedakan tingkat pertumbuhan menjadi 5 level. Yaitu, tingkat miskin, biasa, baik, luar biasa dan Tuhan. Roh iblis-iblis adalah, tanpa ragu, roh iblis dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Yang juga berarti bahwa pertumbuhan roh iblis-iblis tidak terbatas. Orang-orang biasa bahkan tidak tahu bagaimana membedakan tingkat pertumbuhan roh iblis, tetapi Nili tahu bagaimana melakukannya. Sama seperti manusia, tingkat pertumbuhan roh iblis dapat dibedakan dengan penggunaan kristal jiwa. Kecuali metode mengatakan perbedaannya berbeda. Adapun roh iblis terintegrasi kedua ini, akan memiliki dampak yang dalam. Karena itu, Nili harus hati-hati memilih yang kedua. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa, dia harus mendapatkannya dengan setidaknya tingkat pertumbuhan luar biasa. Kalau tidak, membeli Nightmare Demon Pot dengan harga tinggi akan sia-sia. Nili mengeluarkan 10 potong batu roh iblis, dan menggunakan kristal jiwa untuk menguji tingkat 10 roh iblis ini. Awan jiwa yang hancur, roh iblis tingkat rendah. Awan jiwa yang hancur, roh iblis tingkat rendah. Awan jiwa yang hancur, roh iblis tingkat rendah. Awan jiwa yang rusak, roh iblis level biasa. Nili dengan sangat cepat melakukan tes untuk 10 roh iblis. 7 tingkat miskin dan 3 tingkat biasa, Nili tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Benar saja, cukup sulit untuk memilih beberapa tingkat pertumbuhan tingkat tinggi antara roh-roh iblis biasa ini. Pikir Nili dalam hati, sedikit kecewa. Ingin menemukan roh iblis lain dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa seperti roh iblis terlalu sulit. Kalau tidak, Nili tidak akan mengambil risiko besar untuk pergi ke reruntuhan anggrek kuno. Roh iblis sampah ini, jika di tangan orang lain, akan diperlakukan sebagai harta. Nili melemparkan 10 batu roh iblis ke dalam Nightmare Demon Pot, dan mengoperasikan Nightmare Demon Pot dengan kekuatan jiwanya. Hanya dalam beberapa saat, Nightmare Demon Pot mulai menyala, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Aliran cahaya mulai bergerak di dalam. Nili dapat melihat bahwa setelah 10 lampu diputar tanpa henti, mereka secara bertahap bergabung bersama, membentuk kabut tebal. Setelah sekitar 10 menit, cahaya dari Nightmare Demon Pot secara bertahap menyebar. Roh iblis seperti roh. Itu bergerak di bagian bawah pot. Nili menangkap roh iblis, lalu menyegelnya di batu roh iblis normal. Dia kemudian pergi dan memeriksa tingkat pertumbuhan roh iblis. Cloud Soul yang sedikit selesai, dengan tingkat pertumbuhan level yang bagus. Pot iblis mimpi buruk ini memang luar biasa. Namun, roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat bagus masih jauh dari cukup, Nili menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak akan menaruh roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat bagus di matanya. Nili menempatkan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat bagus ke samping, lalu mengambil 10 batu roh iblis lainnya dan mulai memeriksa. 10 roh iblis tipe fighter, yang terbaik adalah roh iblis banteng itu. Ini memiliki tingkat pertumbuhan tingkat yang baik. Nili sekali lagi mencampurnya dalam Nightmare Demon Pot. Saring kesuksesan. Saring kesuksesan. Perbaiki kegagalan. Kemungkinan kegagalannya agak kecil, mungkin sekali setiap 10 kali. Namun, setelah memperbaiki selama 60 kali, yang terbaik yang dia dapatkan dari itu hanyalah tingkat pertumbuhan tingkat yang sangat baik roh iblis tipe tempur. Sisanya adalah semua roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat bagus. Tidak cukup. Nili menggelengkan kepalanya. Kesulitan meningkatkan tingkat pertumbuhan roh iblis masih agak tinggi. Namun, dia masih memiliki begitu banyak roh iblis, jadi Nili tidak akan berhenti memperbaiki. Di antara 2000 roh iblis, ada sekitar 60 yang tidak memerlukan pemurnian dan sudah menjadi roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat sangat baik dan 200 yang merupakan tingkat pertumbuhan tingkat baik, itu masih tidak buruk. Roh-roh iblis ini awalnya kuat dalam tingkat pertumbuhan mereka sendiri. Selama 2 hari berikutnya, Nili memperbaiki tanpa henti. Satu demi satu, dia mengubah roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat buruk dan biasa itu menjadi roh iblis tingkat pertumbuhan baik. Kemudian menggunakan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat baik dan disempurnakan menjadi tingkat excellent. Akhirnya, pergi dengan lebih dari 90 tingkat roh iblis tingkat pertumbuhan yang sangat baik, ia menggabungkan mereka menjadi roh iblis tingkat luar biasa. Semakin tinggi tingkat penggabungan, kemungkinan kegagalan juga lebih besar. Pada akhirnya, hanya 5 roh iblis luar biasa yang berhasil dimurnikan. Melihat 5 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa, Nili masih belum puas. Jika dia memiliki 10 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa, dia bisa memiliki setidaknya 1 kesempatan untuk mengubahnya menjadi roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa, dan kemungkinan kegagalan sangat tinggi.
Ketika memperbaiki untuk roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa, peluang keberhasilan hanya tersisa setengah. Jika dia memurnikan roh iblis tingkat dewa, itu akan sangat baik jika ada 1 dari 5 peluang keberhasilan. Asosiasi Alkemis mengirim bagian laba Nili untuk penjualan eliksir baru-baru ini, kira-kira sekitar 1 miliar. Setelah memikirkannya, Nili pergi menemui Nihai dan Nien. Dia membiarkan Nihai dan Nien untuk membantunya mendapatkan sejumlah besar roh-roh iblis tipe tempur. Sebanyak mungkin. Untuk setiap roh iblis tipe fighter yang didapat, dia akan memberi mereka sedikit hadiah. Hadiah Nili agak kaya, oleh karena itu mereka pasti akan melakukan yang terbaik. Dengan tergesa-gesa, Nihai dan Nien pergi ke beberapa aula pedagang untuk mendapatkan sebanyak mungkin roh-roh iblis tipe tempur. Setelah mengirim beberapa ratus juta, Nili mendapatkan total puluhan ribu roh iblis tipe fighter dan terus menggunakan Nightmare Demon Pot. Dengan jumlah penyulingan yang meningkat, Nili menyadari bahwa Nightmare Demon Pot juga memiliki beberapa perubahan. Pot iblis yang diselundupkan menjadi lebih jelas. Dia bahkan dapat melihat proses iblis bergabung di dalam. Nili bisa merasakan bahwa Nightmare Demon Pot menyerap sebagian kecil kekuatan dari roh iblis halus. Seiring berjalannya waktu, Nightmare Demon Pot menjadi lebih kuat. Babak 74, Panda bertaring. Selama 5 hari ke depan, Nili fokus pada pemurnian roh iblis. Nili bisa mendapatkan 60 roh iblis tingkat luar biasa dalam jangka waktu itu. 60 tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa roh iblis tipe tempur. Mereka bisa, kurang lebih, memberi aku setidaknya 1 tingkat pertumbuhan tingkat dewa roh tipe tempur, kan? Pikir Nili pada dirinya sendiri, sambil terus disempurnakan. Nili menempatkan 10 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa di dalam, memulai Nightmare Demon Pot dan memulai proses pemurnian. Cahaya terang melintas. Nili bisa melihat cahaya berwarna-warni berkedip di dalam panci iblis. Setiap jenis roh iblis memiliki warna yang sedikit berbeda. Warna-warna itu akhirnya, secara bertahap, bercampur menjadi satu. Aku ingin tahu seperti apa roh iblis tipe fighter pertama yang berhasil. Tot pikir Nili. Tatapannya tidak bergerak dari Nightmare Demon Pot. Seiring waktu berlalu, tiba-tiba, kelompok roh iblis dalam Nightmare Demon Pot dihancurkan, menghilang. Gagal. Nili melebarkan mulutnya, merasakan sakit yang tulus dari kegagalan. Orang harus tahu bahwa kegagalan seperti ini, setara dengan puluhan juta koin roh iblis yang tiba-tiba berubah menjadi nol. Meskipun Nili kaya, peluang keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Hanya ada 6 peluang dan yang pertama gagal, ini agak menyedihkan. Nili menghirup udara, memasukkan 10 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa ke dalam Nightmare Demon Pot, dan, sekali lagi, mulai panci iblis dan mulai penyulingan. Setelah kira-kira 10 menit, boom. Suatu suara datang dari Nightmare Demon Pot, kegagalan lain. Kegagalan lain, Nili merasa ingin muntah darah. Hanya dalam momen singkat ini, puluhan juta lainnya hilang. Apakah memurnikan 1 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa benar-benar sulit? Meskipun Nili merasa tertekan, dia tidak menyerah. Kehilangan sedikit uang bukanlah apa-apa, yang paling ia miliki sekarang adalah uang. Nili melemparkan 10 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa lainnya, dan memulai proses pemurnian ketiga. 10 roh iblis berada di bagian bawah pot iblis mimpi buruk, terus berubah, perlahan-lahan bergabung, cahaya yang menyilaukan terus berkedip. Gelombang demi gelombang fluktuasi roh jiwa datang dari Nightmare Demon Pot. Setelah merasakan kekuatan jiwa yang agung, pori-pori di seluruh tubuh Nili mulai terbuka. Alam jiwanya menyerap kekuatan jiwa yang datang dari Nightmare Demon Pot. Dia merasakan tubuhnya menjadi hangat dan nyaman. 10 roh iblis tingkat luar biasa terus bergabung. Akhirnya, mereka terbentuk menjadi roh iblis yang sama sekali baru. Sukses. Melihat roh iblis yang berbaring di bagian bawah pot iblis mimpi buruk, Nili merasakan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dia perlahan-lahan menuntun roh iblis ke dalam batu roh iblis dan mulai memeriksanya. Roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Setelah memeriksa tingkat pertumbuhan roh iblis dengan kristal jiwa, Nili jatuh ke ekstasi. Setelah 2 kegagalan berturut-turut, Nili akhirnya mendapatkan roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Roh iblis ini adalah harimau abis. Itu tipe fighter, berfluktuasi dengan kekuatan. Ia memiliki hampir semua karakteristik macan abis. Satu-satunya perbedaan adalah, seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam darinya. Di kepalanya, ia memiliki sepasang tanduk tajam yang menakutkan, pada saat yang sama, tubuhnya ditutupi dengan paku. Apakah ini masih macan abis? Nili terkejut. Ini adalah produk pemurnian dengan 10 roh iblis yang berbeda, oleh karena itu, karakteristiknya akan berbeda dari roh iblis biasa, jauh lebih kuat daripada roh iblis biasa. The Abyss Tiger milik roh iblis yang agak kuat di dalam tipe fighter. Setelah begitu banyak perubahan dilakukan, Nili tidak tahu apa kemampuan khusus lain yang dimilikinya. Nili memelihara Abyss Tiger dan terus memurnikan roh iblis. Selanjutnya, dia akan memiliki 3 peluang lagi. Untuk 3 penyempurnaan berikutnya, keberuntungan Nili cukup bagus. Dari ketiganya, 2 berhasil. 1 ditutupi sisik. Itu adalah Scarlet Demonic Leopard bersayap. Yang lainnya, adalah panda bertaring. Roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa ketiga sebenarnya adalah panda bertaring. Nili tercengang ketika dia melihatnya. Venjet panda ini terlihat gemuk, ditutupi dengan bulu hitam dan putih di seluruh tubuhnya. Dari tampilan itu, tampaknya tidak berbahaya. Apakah itu benar-benar roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa? Nili tidak bisa mempercayainya. Nili memeriksa tingkat pertumbuhan roh iblis ini lagi. Memang, tingkat pertumbuhan tingkat dewa. The Venjet panda adalah binatang iblis bertingkat sangat rendah. Secara umum tidak memiliki kemampuan menyerang. Karena itu, mereka yang memilih untuk bergabung dengan roh iblis ini jumlahnya sedikit. Apa yang membuat Nili penasaran adalah, ketika Nightmare Demon Pot memulai penyempurnaannya, umumnya, roh iblis yang lebih kuat menyerap roh iblis yang lebih lemah dan, karenanya, membentuk roh iblis yang lebih kuat, seperti Abyss Tiger dan Scarlet Demonic Leopard. Keduanya sangat kuat. Bagaimana panda bertaring ini berhasil menyerap semua roh iblis lainnya dan bertahan? Aneh,
Nili tidak bisa membantu memikirkan. Dia memeriksa Venget Panda dengan cermat. Entah itu macan abis atau macan iblis-iblis, setelah menyerap roh iblis lainnya, mereka memiliki perubahan khusus pada tubuh mereka. Seperti tanduk dan paku macan abis, sisik dan sayap leopard demonic scarlet. Namun, Venget Tooth Panda ini tidak memiliki perubahan fisik sama sekali. Itu terlihat persis sama dengan panda bertaring biasa. Setelah jatuh ke dalam kesunyian singkat, Nili memikirkan sesuatu. Ketika Nightmare Demon Pot menyempurnakan roh iblis akan selalu berevolusi menjadi lebih kuat. Baik Abyss Tiger dan Scarlet Demonic Leopard telah berevolusi. Namun, panda bertaring ini tidak memiliki perubahan sama sekali. Bukankah itu berarti bahwa Venget Panda ini sudah dalam bentuk yang terkuat? Nili tahu semua karakteristik mayoritas roh iblis. Namun, panda bertaring ini membingungkan Nili. Pandas bertaring adalah jenis binatang iblis yang terlalu lemah. Hampir tidak ada yang mau berintegrasi dengan panda bertaring. Mungkinkah panda bertaring ini tidak sesederhana kelihatannya? Pikir Nili saat dia terdiam. Setelah dengan hati-hati merasakan roh iblis Venget Panda ini, dia dapat merasakan bahwa dalam panda Venget ini, ada dua jenis energi. Dua energi yang sangat berbeda ini saling melengkapi satu sama lain, membentuk keseimbangan yang luar biasa antara kedua kekuatan. Keseimbangan yin-yang, ini adalah bentuk alam yang paling sempurna. Ada cahaya tersembunyi di mata Venget Panda, tampaknya ada sedikit kesadaran yang tersisa. Alasan lain mengapa roh iblis ini berbeda dari roh iblis biasa. Biasanya, ketika binatang iblis terbunuh, kesadaran mereka akan hilang. Sangat aneh. Aku sudah memutuskan, ini akan menjadi roh iblis kedua aku. Nili tersenyum ringan. Dia memelihara Abyss Tiger dan Scarlet Demonic Leopard. Hanya memiliki satu binatang iblis tipe fighter sudah cukup untuk satu orang. Memiliki lebih dari satu akan sia-sia. Duze dan Lu Piao keduanya cocok untuk berintegrasi dengan roh-roh iblis tipe tempur, aku hanya akan memberi mereka dua roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa ini. Nili berpikir dalam hati. Adapun Ye Ziyun, Xiao Ninger dan yang lainnya, Nili siap untuk membuat beberapa roh iblis yang cocok dengan atribut mereka. Setelah semua, Ye Ziyun lebih cocok untuk diintegrasikan dengan roh iblis atribut angin-angin dan Xiao Ninger lebih cocok untuk roh iblis atribut lightning. Roh angin atribut iblis angin dan roh iblis atribut pencahayaan jauh lebih sulit untuk dibandingkan dengan roh iblis tipe fighter. Namun, Nili memiliki lebih dari cukup uang sekarang, oleh karena itu, ia perlahan bisa mendapatkannya. Sambil duduk silang, Nili mulai berintegrasi dengan Panda Es Fang. Perlahan membimbing roh iblis ke dunia jiwa ini, Nili mulai menyatu dengannya.